Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita masih bisa melaksanakan proses pembelajaran walaupun dia dalam bentuk belajar online ya ataupun daring. Oke, untuk anak-anak kami semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita masuk materi cara memberi nama pada senyawa rantai hidrokarbon ya. Dimana sebelumnya kita belajar membentuk rantai alkana ya, tata nama alkana. Jadi kita pertemuan ini kita membahas penamaannya ya pada senyawa hidrokarbon. Oke. Sebelum kita masuk pembuatan tata nama rantai hidrokarbonnya, yang pertama anak kami perlu pahami betul ya tata cara dalam pembentukan tata namanya, dimana tata caranya ada 4 ya. Jadi yang 4 ini harus berurutan, pembuatan tata namanya harus berurutan. Yang pertama, tentukan rantai utama ya. Yang kedua, nomori rantai utama. Jadi yang pertama tadi tentukan rantai utama. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa yang disebut dengan rantai utama. Rantai utama itu, Bapak ulangi, rantai utama itu adalah rantai yang paling panjang ya. Jadi jika ada rantai yang paling panjang berarti itu adalah rantai utamanya. Oke, yang kedua, kalau sudah ditentukan rantai utamanya, masuk kita ke menomori rantai utamanya. Jadi cara pembuatan nomornya ini, ya, cara pembuatan nomornya itu dari 1 sampai seterusnya. Contohnya, rantai yang paling panjang ada 8. Nah, rantai yang paling panjang ada 8. Jadi nomornya dari 1 sampai 8 ya. Oke, selanjutnya kalau sudah dinomori ataupun sudah kita penuhi langkah yang nomor 2, masuk kita ke langkah yang nomor 3, yaitu menentukan tata nama cabang. Tata nama rantai cabang ini kita sudah pahami pelajari juga di pertemuan sebelumnya, di mana dikatakan dia rantai cabang adalah suatu rantai yang terpisah dari rantai utamanya. Jadi ketika anak-anak kami sudah membuat rantai utamanya, tetapi masih ada rantai yang terpisah, berarti itu adalah rantai cabang. Ya, Bapak ulangi, rantai cabang adalah rantai yang terpisah dari rantai utama. Selanjutnya, kalau sudah kita penuhi tata cara yang pertama, yang kedua, yang ketiga, selanjutnya kita membuat tata namanya. Tata nama ataupun susunan tata nama rantainya, susunan nama rantainya ya. Oke, lanjut. Jadi nanti kita berpatokan ke tabel alkana ya. Tabel alkana ini ada 10 ya. Yang jika dia nanti C-nya 1 berarti dia metana, 2 dia etana, 3 dia propana, 4 dia butana, 5 dia pentana, 6 heksana sampai 10 dekana ya. Oke, ingat itu. Untuk tabel alkana kita ini pelajari kalau nggak salah pada pertemuan kedua ya. Buka kembali bukunya ya. Oke, ini tabelnya ini perlu anak-anak kami catat ya. Oke, rumusnya juga sudah Bapak cantumkan ya, sama pembentukan rantainya ya. Bapak lanjut. Rantai utama. Selanjutnya rantai cabang ya, bisa dikatakan dia alkil ya. Dikatakan dia alkil karena cabang alkil adalah rantai alkana yang kehilangan 1 atom H ya. Alkana
yang kehilangan satu atom H. Ingat, ya, alkana yang metana tadi CH4, ya, CH4. Jadi ketika dia sudah menjadi rantai cabang ataupun rantai cabang alkil, ya, akhirannya menjadi il. Hanya dikurang satu, CH4 dikurang hanya satu menjadi CH3. Selanjutnya etil, ya, etil C2H6, ya, etana itu C2H5, C2H6. Tapi kalau dia sudah berubah menjadi alkil, hanya dikurang satu menjadi C2H5. Selanjutnya propil, artinya ini adalah propana. Propana pada rantai pada tabel alkana dia rumusnya C3H8. Kalau dia sudah di alkil, hanya berkurang satu menjadi C3H8. Selanjutnya butil, artinya ini adalah butana. Jadi ananya diganti menjadi il, menjadi butil. Ya. Butil rumusnya C4H10. Jadi kalau dia sudah berubah menjadi rantai cabang, hanya dikurang satu menjadi C4H9. Selanjutnya C5H11 adalah pentil dan seterusnya sampai dekil, ya. Yaitu tata nama rantai cabang. Di mana rantai cabang tadi alkana yang kehilangan satu atom H, ya. Oke, CH3 metil, C2H5 etil, C3H7 cabang propil, C4H9 cabang butil, C5H11 cabang pentil, sampai ke 10, ya, dekil. Oke, masuk kita ke contoh, ya. Ini adalah bentuk rantainya. Inilah yang mau kita tentukan tata namanya, kita susun tata namanya. Ya, tentukan tata nama rantai berikut. Ya, ini adalah bentuk rantai senyawa hidrokarbon, ya. Perhatikan anak-anak kami, ya, Bapak ulangi. Ini adalah rantai hidrokarbon yang ingin kita susun tata namanya. Jadi, kita penuhi langkah-langkahnya ataupun tata caranya. Yang pertama adalah tentukan rantai utamanya. Selanjutnya, nomori rantai utamanya. Yang ketiga, tentukan nama cabangnya. Keempat, susun tata namanya, ya. Jadi yang pertama kita penuhi, tentukan rantai utama. Rantai utama tadi adalah rantai terpanjang. Rantai terpanjang pada tabel ini, perhatikan. Nah, ini yang Bapak buat garis merah, ini adalah rantai yang paling panjang. Berjumlah 8 rantai, ya, 8 rantai. Berjumlah 8 rantai, ya. Salah, ya, maksudnya 7 rantai, ya. 7 rantai, ya. 7 rantai ini yang paling panjang. Kalau dia ke bawah 1 2 3 4 5 6. Jadi pada bentuk rantai ini yang paling panjang adalah 7 rantai. Jadi rantai yang paling panjang itulah yang dikatakan rantai utama, ya. Oke. Yang nomor 1 ataupun langkah yang pertama sudah kita penuhi. Yang kedua, kita nomori rantai utamanya, ya. Kita nomori. Oke, ini sudah Bapak buat nomornya 1 2 3 sampai 7, ya. Artinya berjumlah 7 rantai, ya, rantai utamanya. Selanjutnya tentukan nama-nama cabangnya, ya. Oke, ini ada rantai yang terpisah dari rantai utamanya. Jadi, secara definisinya, rantai yang terpisah itulah yang dikatakan rantai cabangnya. Oke, ini ada Bapak buat, ya, garis warna hijau, ya, itu adalah rantai cabangnya. Jadi, rantai utama yang garis warna merah. Yang rantai cabangnya adalah warna hijau, ya. Oke, selanjutnya kita penuhi dulu dia atom H pada si cabang. Kenapa? Karena kita ingin mengetahui nama cabangnya. Kita harus tahu rumus molekulnya, rumus senyawanya, agar kita tahu
nama cabangnya, dia cabang apa ya. Oke, sudah Bapak penuhi, yang dimana yang paling atas CH3. Kenapa H3? Karena C yang cabang ini 1 ya, dia berarti ke bawah punya 1. Karena C-nya butuh 4, berarti dia butuh berapa lagi? Atom H butuh 3. Ya, selanjutnya C yang ini, C cabang ini ada 2 C. Jadi kita penuhi dia atom H. C yang ini perhatikan ya, yang Bapak buat kursornya. Ke atas 1, ke bawah 1. Karena C-nya membutuhkan 4, dia butuh berapa lagi? Hanya berarti 2 ya, berarti CH2. Oke, C yang selanjutnya yang Bapak buat kursornya, perhatikan. Dia punya rantai 1 ke atas ya. Karena C-nya harus 4, berarti dia butuh 3. Artinya cabang ke bawah ini mempunyai 5. C2 hanya ada 5 ya. Oke, selanjutnya cabang ini ya, dia ke atas 1, dia memiliki 1 ya. Agar 4 dia harus membutuhkan 3 lagi, makanya dia CH3 ya. Oke, cabang metil. Cabang metil tadi rumusnya adalah CH3. Jadi ketika ada cabang rumusnya CH3, berarti itu adalah cabang metil ya. Kayak ini juga CH3, berarti dikatakan cabang metil. Selanjutnya ini C2H5. Kenapa C2H5? Karena pada cabang ini terdapat 2 C ya, 2 atom C. Selanjutnya hanya di atas 2, di bawah 3. Kita jumlahkan menjadi 5. Hanya ada 5, berarti C2H5. Jadi sesuai dari tabel cabang rantai cabang, C2H5 namanya adalah cabang etil. Ya, oke. Ada lagi nama-nama cabang yang belum kita ketahui ya, tidak ada. Jadi nama cabangnya sudah kita ketahui semua. Selanjutnya kita masuk ke langkah keempat, membuat tata namanya. Jadi yang pertama kita buat tata namanya adalah yang rantai cabang dulu ya, rantai cabangnya. Rantai cabangnya itu ada di nomor 4. Di nomor 4 ya, dia itu ada cabang etil ya. Di nomor 4 ada cabang etil ya. Maksudnya nomor 3 ya. Nomor 4 ya. Nomor 4 ada cabang etil, nomor di 3 dan nomor 4 ada cabang metil ya. Jadi kalau dia ada 2, ini ada 2 cabang metil. Kalau dia 2, seperti pertemuan minggu yang lewat, kalau dia 2 dikatakan di ya, jadi dimetil. Jadi oktana ya, ini salah ya. Kalau dia 8 namanya oktana, tapi karena ini 7 rantai utamanya, jadi namanya adalah heptana ya. Heptana. Jadi 4 etil, 3 dimetil, heptana ya. Oke. Masuk kita ke contoh yang kedua. Oke, dengarkan anak-anak kami biar lebih paham lagi ya. Oke, ini ada lagi bentuk rantai. Kita ingin membuat tata namanya ataupun susunan namanya. Yang pertama tadi ingat ya, tentukan rantai utama ataupun rantai terpanjang ya. Jadi tentukan rantai utamanya, rantai terpanjangnya. Perhatikan, ini yang Bapak buat garis warna merah ya. Garis warna merah adalah rantai terpanjang. Kita hitung sama-sama berapa dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 rantai. Berarti kalau ada rantai terpanjang itu adalah rantai utama. Langkah yang kedua, apa? Nomori rantai utama. Nomori rantai utamanya. Oke. 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 5, 6. Oke, langkah kedua sudah kita penuhi. Selanjutnya langkah ketiga, tentukan nama cabangnya ya. Oke. Mungkin itu adalah latihan untuk anak-anak kami. Jadi lanjutkan ya, lanjutkan untuk
langkah yang nomor 3 dan nomor 4-nya ya. Jadi yang langkah nomor 1 sudah Bapak tentukan, langkah yang kedua sudah Bapak tentukan. Jadi untuk selanjutnya tugas anak-anak kami ya. Jadi kalau ada yang kurang paham, tanyakan pada kolom komentar ya, ataupun pada nomor WhatsApp Bapak ya. Mungkin kita masih pembelajaran daring. Oke. Untuk pemahamannya mungkin cukup sekian sampai di sini. Intinya adalah anak-anak kami perlu pahami tata caranya ya, tahap demi tahapnya dipenuhi, mungkin sampai dia membuat tata namanya ya. Mungkin tugasnya itu tinggal mengerjakan langkah ketiga dan keempat. Mungkin cukup sekian ya. Oke, semoga pandemi yang kita rasakan ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu tatap muka ya. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.